Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Jenang Mutakin dari Teknik Elektro S1 Fakultas Teknik Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan komponen listrik pada rangkaian kendali motor 3 fasa. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Haji Dr. Septio Suprapno, SPDMT, sebagai dosen pengampu laboratorium instalasi listrik. Pendahuluan, rangkaian kendali motor 3 fasa melibatkan beberapa komponen kunci yang bekerja sama untuk mengatur dan melindungi motor. Relay perlindungan motor mendeteksi kondisi berbahaya seperti arus berlebih, suhu tinggi, atau tegangan tidak stabil, dan bertugas untuk memutuskan daya listrik jika diperlukan guna melindungi motor dan potensi kerusakan. Thermal overload relay, transformer, dan kondensator juga menjadi bagian integral dalam sistem ini, memberikan perlindungan, transformasi tegangan, dan peningkatan efisiensi operasional. Keseluruhan integrasi komponen-komponen ini dalam rangkaian kendali motor 3 fasa menciptakan sistem yang canggih dan handal, mampu menyediakan daya listrik yang stabil, melindungi motor dari kerusakan, dan memberikan fleksibilitas dalam mengatur operasi motor sesuai dengan persyaratan aplikasi industri yang beragam. Di sini yang pertama ada kontaktor. Kontaktor adalah sebuah perangkat listrik yang digunakan untuk mengontrol aliran daya listrik suatu perangkat atau mesin. Fungsinya mirip dengan relay, tetapi kontaktor dirancang untuk menangani beban listrik yang lebih besar. Kontaktor biasanya digunakan dalam sistem kontrol otomatis dan sistem distribusi daya listrik. Kontaktor juga sering digunakan untuk mengendalikan motor listrik, karena motor listrik memerlukan daya yang lebih tinggi daripada perangkat elektronik kecil seperti lampu atau saklar. Selanjutnya ada fungsi dari kontaktor. Yang pertama, mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat atau mesin, menangani beban listrik besar, menggunakan kontak elektromagnetik, integrasi dalam sistem kontrol otomatis, dan yang terakhir penggunaan kontak normal meter terbuka dan tertutup. Di sini ada perbedaan kontaktor dan relay. Kontaktor dan relay adalah dua perangkat listrik yang memiliki fungsi serupa, yaitu mengendalikan aliran listrik, namun ada beberapa perbedaan yang signifikan di antaranya. Yang pertama, kapasitas beban. Kapasitas beban kontaktor dirancang untuk menangani beban listrik yang lebih besar, sedangkan relay biasanya digunakan untuk mengendalikan beban yang lebih kecil seperti lampu, saklar, atau perangkat listrik lainnya. Yang kedua, ada kontak elektromagnetik. Kontaktor menggunakan kontak elektromagnetik untuk mengendalikan sirkuit listrik yang besar. Relay juga menggunakan kontak elektromagnetik, tetapi lebih umum digunakan untuk aplikasi yang memerlukan daya yang lebih rendah. Dan yang terakhir perbedaannya adalah ukuran dan konstruksi. Kontaktor umumnya lebih besar dan lebih kokoh karena ditujukan untuk menangani daya listrik tinggi dan kondisi operasional yang berat. Sedangkan relay lebih kecil dan ringan, cocok untuk digunakan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan kontrol daya yang lebih rendah. Koil pada kontaktor. Koil pada kontaktor adalah elemen elektromagnetik yang digunakan untuk mengendalikan kontak-kontak utama pada kontaktor. Koil ini biasanya terdiri dari gulungan kawat yang ditempelkan di sekitar inti besi atau material ferromagnetik lainnya. Ketika arus listrik dialirkan melalui koil, ia menciptakan medan magnet yang mengaktifkan mekanisme elektromagnetik di dalam kontaktor. Fungsi utama dari koil pada kontaktor adalah untuk menarik dan melepaskan kontak-kontak utama yang mengalirkan atau memutuskan aliran daya listrik ke beban. Ketika arus dialirkan melalui koil, inti besi di dalamnya menjadi magnet dan menarik bagian mekanikal dari kontak-kontak utama sehingga membuka atau menutup sirkuit listrik. Komponen selanjutnya yaitu relay. Relay adalah perangkat elektromagnetik yang digunakan untuk mengontrol atau mengalihkan arus listrik dalam suatu rangkaian. Fungsi utama dari relay dalam rangkaian listrik adalah untuk memberikan isolasi antara dua bagian rangkaian dan untuk mengendalikan perangkat listrik tanpa harus secara langsung terhubung ke sirkuit utama. Fungsi dari relay yang pertama ada pengontrol switch atau saklar. Relay dapat berfungsi sebagai pengontrol switch yang dapat menghubungkan atau memutuskan aliran daya listrik dalam suatu sirkuit. Yang kedua ada isolasi elektrik. Relay memberikan isolasi elektrik antar sirkuit kontrol dan sirkuit daya utama. Ini penting untuk melindungi perangkat kontrol seperti sensor atau perangkat logika dari lonjakan arus atau tegangan dalam sirkuit daya. Selanjutnya pengganda sinyal. Relay dapat digunakan untuk menggandalkan sinyal atau memperkuat sinyal dalam rangkaian. Selanjutnya ada proteksi.
Beberapa relay dirancang untuk berfungsi sebagai perangkat proteksi dalam rangkaian. Misalnya, relay proteksi thermal dapat digunakan untuk melindungi motor dari suhu berlebih atau lonjakan arus. Dan yang terakhir yaitu kontrol otomatis. Relay sering digunakan dalam sistem kontrol otomatis untuk mengendalikan perangkat atau sistem secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Dan relay dibagi menjadi dua, yaitu relay elektromagnetik dan solid state. Dan perbedaan dari keduanya, yang pertama adalah mekanisme operasional, yang kedua kekuatan mekanis, yang ketiga waktu respon, dan yang terakhir kepekaan terhadap getaran. Yang selanjutnya fungsi relay dalam sistem otomatisasi, yaitu kemampuan mengendalikan daya tinggi, yang dimana relay dirancang untuk menangani daya listrik yang tinggi. Ini membuatnya cocok untuk mengendalikan peralatan industri seperti motor listrik, pemanas, dan perangkat listrik lainnya yang membutuhkan daya besar. Yang kedua, isolasi elektrik. Relay memberikan isolasi elektrik antar sirkuit kontrol dan sirkuit daya utama. Dan yang terakhir, fleksibilitas pengguna, yang dimana relay dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dan berbagai jenis kontrol. Komponen selanjutnya ada thermal overload atau TOR. Thermal overload pada motor listrik merujuk pada kondisi di mana motor mengalami pemanasan berlebihan yang melebihi batas aman yang ditetapkan. Ini dapat terjadi jika motor terus bekerja pada beban atau kondisi yang melampaui kapasitas thermalnya. Pemanasan berlebih dapat menyebabkan kerusakan pada motor, mengurangi umur pakai, dan bahkan menyebabkan kegagalan motor. Fungsi dari TOR yaitu melindungi motor dari kerusakan akibat suhu berlebih dengan mendeteksi kondisi overload dan membuka sirkuit untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Cara kerjanya yaitu mendeteksi peningkatan suhu melalui elemen thermal yang merespon perubahan suhu, kemudian mengaktifkan mekanisme pemutusan untuk melindungi motor. Kelebihan dari TOR yaitu proteksi terhadap kerusakan berlebih, pencegah kehilangan energi, dan pemeliharaan keselamatan. Kekurangannya yaitu gangguan pada produktivitas, fail strips, dan biaya penggantiannya yang cukup mahal. Selanjutnya yaitu MCB. MCB adalah singkatan dari Miniature Circuit Breaker, yang merupakan perangkat proteksi listrik yang digunakan untuk melindungi sirkuit listrik dari arus berlebih atau beban berlebih. MCB bekerja dengan cara memutuskan aliran listrik jika terdeteksi adanya kondisi berbahaya dalam sirkuit seperti arus lebih tinggi dari batas yang ditetapkan. Fungsi MCB yang pertama, proteksi terhadap beban berlebih. MCB dirancang untuk melindungi sirkuit dari beban berlebih atau arus lebih yang terus-menerus. Yang kedua, proteksi terhadap hubungan pendek. Proteksi terhadap hubungan pendek atau short circuit. MCB berfungsi sebagai pemutus sirkuit yang cepat untuk melindungi sirkuit dari hubungan pendek. Yang ketiga yaitu monitoring arus. MCB dilengkapi dengan indikator yang memberikan informasi visual apakah MCB dalam keadaan on atau off. Ini membantu pemeliharaan dan identifikasi masalah sirkuit. Jenis-jenis MCB, yang pertama MCB tegangan rendah, MCB tegangan menengah, dan MCB tegangan tinggi. Kelebihan dari MCB yang pertama, pemutusan cepat, reset mudah, dan modul mudah untuk diganti. Kekurangannya keterbatasan kapasitas, keterbatasan pada arus bocor, dan tidak mendeteksi semua kerusakan. Selanjutnya yaitu buzzer. Buzzer adalah perangkat audio yang menghasilkan suara atau bunyi tertentu sebagai respon terhadap sinyal listrik yang diterimanya. Bunyi yang dihasilkan oleh buzzer biasanya bersifat monoton dan penggunaannya seringkali untuk memberikan peringatan atau notifikasi dalam berbagai aplikasi. Buzzer dapat ditemui dalam banyak bentuk dan ukuran, dan mereka sering digunakan dalam berbagai konteks seperti elektronika konsumen, perangkat keamanan, otomotif, dan juga industri. Fungsi dari buzzer yang pertama, peringatan atau notifikasi. Buzzer sering digunakan untuk memberikan peringatan atau notifikasi dalam berbagai situasi, misalnya pada sistem keamanan. Buzzer dapat memberikan peringatan ketika sensor mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya, indikator status. Dalam berbagai perangkat dan sistem, buzzer digunakan sebagai indikator status atau kondisi tertentu. Contohnya dalam peralatan rumah tangga, buzzer dapat memberikan sinyal ketika proses selesai atau ada kesalahan. Yang terakhir, komunikasi dalam sistem pemanggil atau antrian, di mana buzzer dapat digunakan dalam sistem pemanggil atau antrian untuk memberikan sinyal suara
yang menunjukkan giliran atau panggilan selanjutnya. Selanjutnya ada perbedaan buzzer aktif dan pasif. Buzzer aktif prinsip kerjanya memiliki sirkuit pengendali terintegrasi di dalamnya. Mereka dapat menghasilkan suara tanpa memerlukan sirkuit eksternal tambahan. Sedangkan buzzer pasif memerlukan sirkuit eksternal yang menghasilkan suara. Yang kedua, sirkuit pengendali. Buzzer aktif sudah memiliki sirkuit pengendali, sedangkan buzzer pasif membutuhkan sirkuit pengendali eksternal seperti osilator atau sirkuit penggerak untuk menghasilkan frekuensi dan amplitudo suara yang diinginkan. Yang ketiga ada frekuensi dan amplitudo. Buzzer aktif, frekuensi dan amplitudo suara pada buzzer aktif umumnya adalah ditentukan oleh desain sirkuit pengendali internalnya. Sedangkan buzzer pasif, frekuensi dan amplitudo suara pada buzzer lebih dapat dikontrol oleh sirkuit pengendali eksternal, memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada pengguna. Dan yang terakhir, kemudahan penggunaan. Buzzer aktif lebih mudah digunakan karena tidak memerlukan sirkuit pengendali tambahan, cukup diberi tegangan untuk menghasilkan suara. Sedangkan buzzer pasif memerlukan sirkuit pengendali eksternal sehingga pengguna harus memperhatikan desain dan implementasi sirkuit tersebut. Komponen selanjutnya ada toggle switch. Toggle switch atau sering disebut juga switch toggle adalah jenis saklar yang digunakan untuk mengontrol arus listrik dengan cara memutarnya ke posisi tertentu. Saklar ini diberi nama toggle karena desainnya yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan tuas atau pegangan saklar dari suatu posisi ke posisi yang berlawanan dengan menekannya ke bawah atau mengangkatnya ke atas. Fungsi dari toggle switch yang pertama menghidupkan dan mematikan aliran listrik. Toggle switch digunakan untuk membuka atau menutup sirkuit listrik. Yang kedua, mengendalikan perangkat elektronik. Toggle switch sering digunakan sebagai saklar on-off pada perangkat elektronik seperti lampu, kipas, dan peralatan rumah tangga lainnya. Yang ketiga ada mengaktifkan atau menonaktifkan sirkuit. Dalam berbagai aplikasi, toggle switch digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sirkuit tertentu. Ini dapat berkaitan dengan sistem listrik rumah tangga, sistem kontrol industri, atau perangkat otomotif. Yang terakhir adalah memberikan kontrol manual. Toggle switch memberikan kontrol manual yang mudah dan langsung kepada pengguna. Cara kerja toggle switch yang pertama ada kontak listrik. Kontak listrik memiliki kontak yang dapat bergerak yang biasanya terbuat dari bahan konduktif seperti perak atau tembaga. Yang kedua ada tuas atau pegangan. Tuas atau pegangan switch adalah bagian yang dapat diputar atau digerakkan ke atas dan ke bawah. Dan yang terakhir ada posisi on dan off. Switch memiliki dua fungsi utama, posisi on dan posisi off. Posisi on saat tuas atau pegangan switch ditekan ke bawah, dan posisi off adalah saat tuas atau pegangan switch ditarik ke atas. Kelebihan dari toggle switch yang pertama, ketahanan mekanis, biaya rendah, kekuatan penghubung, dan tidak memerlukan daya eksternal. Sedangkan kekurangannya yaitu kemungkinan kontak terbuka, ukuran dan ruang, dan responnya yang lambat. Komponen selanjutnya ada pause button. Pause button atau yang sering disebut tombol tekan adalah suatu jenis saklar yang dirancang untuk diaktifkan atau dimatikan dengan menekan dan memencetnya. Tombol tekan biasanya digunakan dalam berbagai sistem dan perangkat untuk memungkinkan pengguna mengendalikan fungsi atau operasi tertentu dengan cara yang sederhana dan instan. Fungsi push button yang pertama, pengaktifan atau pemutusan sirkuit. Ini adalah fungsi paling dasar dari push button. Yang kedua ada pemicu aksi atau respon. Push button dapat digunakan sebagai pemicu untuk memulai suatu aksi atau respon dalam suatu sistem. Yang selanjutnya pengendalian mesin atau perangkat elektronik. Push button sering digunakan untuk mengendalikan mesin atau perangkat elektronik seperti tombol stop pada mesin atau tombol volume pada perangkat Arduino audio. Dan yang terakhir ada emergency stop. Push button darurat dikenal sebagai emergency stop button digunakan untuk menghentikan operasi mesin atau sistem secara instan dalam situasi darurat atau keadaan darurat. Cara kerja push button yaitu pada push button sirkuit terbuka adalah pada keadaan awal atau tidak ditekan push button dalam keadaan terbuka. Ini berarti sirkuit listrik
yang terkait dengan push button tidak terhubung. Selanjutnya ada tekanan pada tombol. Ketika pengguna menekan tombol push button, bagian mekanis di dalamnya bergeser atau bergerak. Yang terakhir ada penutupan sirkuit. Dengan menekan tombol, sirkuit listrik yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup. Bagian mekanis ini di dalam push button dapat menyentuh atau menghubungkan dua bagian kontak elektris sehingga arus listrik dapat mengalir melalui push button. Yang selanjutnya ada perbedaan dari push button dan switch. Perbedaannya adalah desain fisik, cara operasional, jumlah kontak atau posisi, dan kemampuan riset. Komponen selanjutnya yaitu timer. Dalam konteks instalasi listrik, timer merujuk pada perangkat atau komponen yang dirancang untuk mengontrol waktu pengoperasian atau waktu penundaan dalam suatu sistem listrik. Timer digunakan untuk otomatisasi dan pengaturan waktu dalam berbagai aplikasi. Fungsi timer yaitu pengatur waktu operasional. Fungsi utama dari timer adalah mengatur waktu operasional sesuai perangkat atau sistem. Yang kedua ada otomatisasi, yang digunakan untuk otomatisasi berbagai proses, sebagai contohnya dalam sistem otomatisasi rumah pintar. Timer dapat mengatur pencahayaan, pemanasan, atau perangkat lain untuk beroperasi secara otomatis pada waktu-waktu tertentu. Penggunaan waktu penundaan di mana timer dapat digunakan untuk memberikan penundaan sebelum suatu tindakan atau perangkat mulai beroperasi. Dan yang terakhir ada pemadaman otomatis. Timer dapat digunakan untuk mematikan daya listrik pada perangkat atau sistem setelah periode waktu tertentu. Ini membantu dalam menghemat energi dan mencegah lupa mematikan perangkat listrik. Cara kerja timer. Di sini ada 3, yaitu timer mekanis, timer elektronik, dan timer digital. Cara kerja timer mekanis yaitu biasanya menggunakan mekanisme fisik seperti roda gigi, pegas, atau motor listrik kecil. Sedangkan timer elektronik menggunakan sirkuit elektronik untuk mengontrol waktu. Dan timer digital menggunakan teknologi digital dan sering kali memiliki layar digital untuk menampilkan waktu. Kelebihan dari timer yang pertama yaitu otomatisasi, presisi waktu, dan penghematan energi. Sedangkan kekurangannya yaitu keterbatasan jumlah koneksi, perawatan dan pemeliharaan, dan kesalahan akibat kegagalan mekanisme. Komponen berikutnya yaitu pilot lamp. Pilot lamp juga dikenal sebagai indikator lamp. Lampu adalah lampu kecil yang terpasang pada perangkat atau sistem untuk memberikan indikasi visual tentang status atau keadaan operasionalnya. Lampu ini dirancang untuk memberikan sinyal kepada pengguna atau operator tentang berbagai kondisi, seperti apakah perangkat itu menyala, mati, atau dalam keadaan tertentu. Fungsinya yaitu indikasi status operasional, pemberian warna untuk informasi khusus, penunjuk fungsi tombol atau saklar, dan yang terakhir keamanan dan keadaan darurat. Cara kerja dari pilot lamp yang pertama sirkuit dasar. Pilot lamp dihubungkan ke suatu sirkuit listrik yang relevan dengan perangkat atau sistem yang terpantau. Situasi ini biasanya terdiri dari sumber daya seperti tegangan listrik dan elemen pengontrol seperti saklar atau relay. Yang kedua ada sumber daya tegangan. Lampu pada pilot lamp membutuhkan sumber daya tegangan untuk menyala. Sumber daya ini dapat berasal dari sistem atau perangkat utama yang dihubungkan dengan pilot lamp. Yang ketiga ada saklar atau relay. Pengaturan saklar atau relay dalam sirkuit akan menentukan kapan pilot lamp harus menyala atau mati. Dan yang terakhir indikasi visual. Indikasi visual, lampu pada pilot lamp menyala memberikan indikasi visual tentang status atau kondisi operasional perangkat atau sistem. Komponen berikutnya yaitu terminal blok. Terminal blok adalah perangkat listrik yang digunakan untuk menyambung dan mengelola kabel atau kawat listrik. Fungsinya adalah menyediakan titik penyambung yang aman dan terorganisir untuk kabel-kabel pembawa arus listrik. Fungsi terminal blok yang pertama ada penyambung kabel, yang dimana menyediakan titik penyambungan untuk kabel atau kawat listrik. Yang kedua ada isolasi dan keamanan, di mana terminal blok dilengkapi dengan isolasi di sekitar klem atau terminal yang membantu mencegah kontak tidak diinginkan antara kabel yang berbeda. Dan yang terakhir fleksibilitas dan penyesuaian. Beberapa jenis terminal blok dirancang secara modular, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan dan merancang susunan sesuai dengan kebutuhan spesifik. Cara kerja terminal blok adalah melibatkan pengguna terminal dalam
Terminal box sebagai titik pusat untuk menyambung dan menghubungkan kabel listrik, memberikan keteraturan dan kemudahan dalam manajemen kabel. Kelebihannya yaitu memudahkan pemasangan, fleksibilitas pengkabelan, dan keamanan elektrik. Sedangkan kekurangannya yaitu batas arus dan tegangan, pemanasan, dan ukuran dan ruang. Yang selanjutnya ada ampermeter. Ampermeter yang sering disebut juga sebagai ampermeter atau ammeter adalah alat pengukur yang digunakan untuk mengukur besaran arus listrik dalam suatu rangkaian. Satuan arus listrik diukur dalam ampere dan ampere dirancang khusus untuk mengukur besaran ini. Fungsi dari ampermeter yang pertama adalah mengukur arus listrik, monitoring dan pemeliharaan, dan yang terakhir verifikasi kerja peralatan. Cara kerjanya yaitu pengalihan arus listrik melalui galvanometer atau perangkat pengukur lainnya yang menghasilkan pembacaan skala yang menunjukkan besar arus dalam suatu ampere. Kelebihannya yaitu akurasi pengukuran arus, cepat dan mudah digunakan, memungkinkan pemantauan terus-menerus. Sedangkan kekurangannya yaitu perturbasi terhadap sirkuit, dapat memerlukan pemutusan sirkuit, dan yang terakhir perlu penyesuaian rentang. Dan yang terakhir ada voltmeter. Voltmeter adalah alat pengukur yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik atau potensial listrik dalam suatu rangkaian listrik. Tegangan diukur dalam satuan volt dan voltmeter digunakan untuk memberikan informasi tentang perbedaan potensial antar dua titik dalam suatu sirkuit. Fungsi dari voltmeter yang pertama pengukuran tegangan, yang dimana voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan pada berbagai titik dalam suatu sirkuit atau sistem listrik. Yang kedua ada diagnostik dan pemecahan masalah, yang dimana voltmeter membantu dan mendiagnosis masalah listrik dengan mengukur tegangan pada titik-titik kritis dalam sirkuit. Dan yang terakhir adalah pemantauan kondisi sistem, digunakan untuk pemantauan terus-menerus tegangan dalam sistem listrik atau elektronik. Cara kerja dari voltmeter itu pengukuran beda potensial atau tegangan melalui perangkat pengukur yang dapat menunjukkan nilai tegangan pada skala atau digital display. Kelebihan dari voltmeter yaitu akurasi pengukuran, berbagai rentang pengukuran, dan pengukuran tegangan AC dan DC. Kekurangannya yaitu gangguan pada sirkuit, keterbatasan rentang pengukuran, dan perlu pemutusan sirkuit. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.